Wa ammal arba'ul liwati finnar minan nisa famra'atun badhi'atul lisan ala zawjiha, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah, imra'atun laysa laha hammun illa al-aklu wasyurbu wan naum wa laysa laha raghbatun bis salah wala fi ta'atillah wala ta'ati rasulih wala ta'ati zawjiha. Ujar Rasulullah, ada 4 macam perempuan yang mereka itu penghuni api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda lagi, ya ma'syaral muslimin ittaquz zina fa inna fihi 6 khisal, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Fa ammal lati fid dunya fa dhahabu bahail wajhi wa qisarul umur wa dawamul faqr, wa ammal lati fil akhirah fa sukhtur rabb tabaraka wa ta'ala wa su'ul hisab wal azab bin nar. Ujar Nabi kita, wahai ma'asyaral muslimin, takutlah kamu akan zina, karena sesungguhnya pada zina itu ada 6 perkara. 3 bahayanya di dalam dunia dan 3 bahayanya di dalam akhirat. Yang di dalam dunia bahayanya zina itu adalah hilangnya air muka, aura muka, wajah. Artinya apa? Wajah orang yang penzina itu tidak ada punya cahaya. Yang kedua, orang yang berzina itu adalah dipendekkan Allah umurnya. Yang ketiga, dia akan fakir hidup di dalam dunia. Itu dalam dunia. Di akhirat, orang yang berzina itu pertama sukhtur Rabb, Allah murka dengannya. Yang kedua, su'ul hisab, hisab yang berat nanti di hadapan Allah. Yang ketiga, azab binar, azab dengan api neraka. Nah, itu zina diancam oleh Allah dengan berbagai macam ancaman, menunjukkan bahwa zina itu adalah merupakan satu dosa yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kita boleh makan harta anak yatim tapi dengan cara tidak zalim. Ini orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya dia memakan dalam perutnya itu api dan dia selagi akan masuk neraka. Makanya dahulu dalam kitab-kitab manakib disebutkan, apabila ada di suatu kampung itu orang yang mati, maka mulai malam itu juga lampu-lampu di rumah orang itu dipadamkan, diganti dengan lampu lain. Kenapa? Karena itu ada hak-hak anak yatim apabila yang meninggal ini punya anak yatim. Nah, jadi kada terasa kadang-kadang kita, terutama ibu-ibu, terutama perempuan-perempuan yang ditinggalkan mati lakinya, anak yatimnya banyak atau anak yatimnya ada, mati, lalu hartanya itu, harta anak yatim kada diasingkan. Ini bisa menyebabkan memakan harta anak yatim tanpa disadari. Nah, jadi mestinya orang yang mati itu habis mati dibagi hartanya saat itu juga bagi. Nah, ini bagian si yatim, kalau ada yatim bagiannya misalnya 2 juta, 2 juta ini diasingkan, sehingga acara-acara memitung hari, meniga hari kada terganggu gugat harta anak yatim ini, sehingga dia balik kaina sempurna menerima hartanya. Nah, itu
bujur-bujur ngarannya menjaga harta anak yatim. Kalau kada dibagi berdahulu harta anak yatim ini, karena ini diaruhakan menuju hari duit nang ada jua dipakai, ma 40 duit nang ada jua dipakai, berapa bagian yatim belum jelas. Nah itu kada boleh. Itu secara zalim marahnya memakan harta anak yatim. Dosanya besar, ancamannya pun wasayaslawna sa'ira, mereka selagi akan masuk neraka. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa-siapa yang berdusta atas namaku sengaja, maka dia masuk neraka. Orang yang sengaja mengatasnamakan Rasulullah padahal bukan. Nah ini. Misalnya ada hadis Nabi macam ini padahal itu bukan. Kalau kita tahu pada itu bukan hadis, tapi kita mengatakan itu hadis Rasulullah, berarti kita berdusta atas nama Rasulullah, itu termasuk dosa besar. Ancamannya nar juga, neraka juga. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Tidak tergelincir dua kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sehingga wajiblah baginya neraka. Ini orang yang wani, orang-orang yang berani bersaksi padahal dia bukan saksi. Saksi palsu artinya apa? Membenarkan sesuatu yang kada benar atau menyalahkan sesuatu yang benar. Itu saksi palsu. Ini hukumannya pun Allah mengancam dengan neraka. Berarti itu bersaksi palsu, hukumnya dosa besar. Rasulullah bersabda lagi, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa mengambil harta seseorang, hak seseorang muslim dengan sumpah palsu. Bersumpah-sumpah. Nah, bersumpah-sumpah demi Allah ini adalah ampunku, bersumpah-sumpah demi Allah ini adalah ampun si anu, padahal kada bujur. Faqad aujaballahu nar, Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan dia itu surga. Dosa besar juga. Khamsatun ghadiballahu alaihim in sya'a amda wa ghadabahu alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirah ilan nar. Ada 5 kelompok yang Allah itu marah besar atas mereka. Jika Allah mau, Allah langsungkan kemarahannya dalam dunia ini. Tapi jika tidak, Allah perintahkan dengan mereka itu di akhirat memasuki neraka. Salah satu di antara 5 itu adalah warajulun la ya'muru ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yuhallimuhum amra dinihim. Seseorang laki-laki yang tidak menyuruh istri dan anaknya taat kepada Allah, tidak mengajarkan kepada mereka perkara agama mereka. Ini tanggung jawabnya, taruhannya neraka. Allah marah besar kepada laki-laki yang tidak menyuruh istrinya, anaknya taat kepada Allah dan tidak mendidik mereka urusan agama mereka. Di antaranya termasuk yang 5 pula, warajulun ista'jara ajran fastawfa minhul amal wa lam yuwaffih ujratah. Seseorang yang ma'upah, menyuruh seseorang bekerja, maka seseorang itu menyelesaikan kerjanya dengan baik tapi dia tidak membayar upahnya. Nah ini termasuk Allah marah besar, ancamannya pun neraka, termasuk dosa besar ngarannya.
Kita menyuruh tukang, kita menyuruh buruh mengangkat barang, atau menyuruh tukang jahit menjahitakan baju. Orang sudah sempurna tuntung menjahitakan, menggawi apa yang kita mau, tuntung duitnya kita kaina bayarnya. Nah, termasuk dimurkai oleh Allah. Hadis Rasulullah lagi menyatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti annaru aula bihi. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang lebih patut dengannya. Kita memberi makan diri kita dengan makanan yang haram, memberi minum diri kita minuman yang haram, atau keluarga kita diberi makan makanan yang haram, diberi minum minuman yang haram. Allah mengatakan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu daripada perkara haram itu annaru aula bihi, neraka yang berhak dengannya. Jadi artinya apa? Memasukkan sesuatu yang haram ke dalam rongga kita, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, termasuk dosa yang besar juga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu di tangannya dia tusukkan dengannya di perutnya dalam api neraka jahanam kekal selama-lamanya. Orang nang mati bunuh diri itu, amunnya mati bunuh dirinya lawan ladingnya, besuduk dirinya di dalam neraka jahanam, dia kekal setiap saat dia mencucuk dirinya dengan lading itu. Orang yang bunuh diri dengan minum racun, dalam neraka jahanam dia khalidan biha abada, kekal selamanya. Setiap saat dia diminumi racun yang diminumnya dalam dunia itu. Dengan pistol, nah setiap saat dia menimbak kepalanya lawan pistol itu. Bunuh diri termasuk dosa yang sangat besar, diancam oleh Allah dengan nari jahannam khalidan fiha abada, dengan neraka jahanam yang kekal padanya selamanya. Rasulullah bersabda lagi, man ibtaghal ilma liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihis subaha aw tuqbila afidatun nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Siapa menuntut ilmu agama, maksudnya menuntut ilmu agama dengan tujuan supaya bertanding dengan ulama, atau tujuannya mendebat orang-orang yang bodoh, atau tujuannya supaya hati-hati manusia tertuju kepadanya. Jadi tujuannya menuntut ilmu agama salah satu itu supaya disukai oleh orang, supaya dihormati oleh orang. Adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi menuntut ilmu dengan tujuan seperti tadi termasuk juga minal kabair, dosa yang besar. Wa ammal arba'ul liwati finnar minan nisa famra'atun badhi'atul lisan ala zawjiha, imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutik, imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah, imra'atun laysa laha hammun illa al-aklu wasyurbu wan naum wa laysa laha ragbatun bis salah wala fi ta'atillah wala ta'ati rasulih wala ta'ati zawjiha. Ujar Rasulullah, ada 4 macam perempuan yang mereka itu penghuni api neraka. Pertama, perempuan yang kotor lisan atas suaminya. Artinya perempuan, istri atau bini yang muntungnya itu kasar dengan suaminya.
menyambati suaminya nang kada baik apa termasuk. Yang kedua, perempuan yang membebani suaminya yang suaminya tidak mampu. Tukarakan ini, tukarakan itu. Dan lagi ada berduit, aku berhutang nggak dimapa caranya? Oh ya nabi ini membebani suami dengan yang tidak mampu. Yang ketiga, perempuan ahli neraka itu kata Rasulullah, perempuan yang tidak menutup auratnya daripada laki-laki dan keluar dari rumahnya berbuka aurat. Jadi aurat bini-bini itu menurut mazhab Imam Syafi'i seluruh tubuh kalau dia berada di hadapan laki-laki lain atau dia keluar rumahnya, seluruh tubuh mulai kepala sampai betis. Kalau dia aurat di dalam sembahyang, perempuan-perempuan kita itu auratnya menurut mazhab Syafi'i seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan zahir dan batinnya. Nah kemudian oleh para ulama pengikut Imam Syafi'i atau biasa disebut dengan Syafi'iyah, ada yang berpendapat bahwa aurat perempuan itu sekalipun di luar sembahyang sama dengan sembahyang, seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Jadi artinya apa? Perempuan-perempuan muslimah itu boleh aja keluar rumah membuka muhanya dan membuka dua telapak tangannya dengan syarat kada berhias. Itu pendapat yang paling lemah, paling intil. Cuma ada ulama dalam kitab Bajuri demikian disebutkan. Jadi kalau pendapat yang sebenarnya dari Imam Syafi'i, perempuan itu auratnya seluruh tubuh kalau di luar sembahyang, misal ke pasar atau menghadap laki-laki lain, ke kantor, kemana, seluruh tubuh. Nah, pengikut Syafi'i, ulama-ulama berikutnya memberikan keringanan bahwa aurat perempuan itu kalau dia ke pasar, kalau dia keluar rumah, dibolehkan membuka muhanya dan dua telapak tangannya dengan catatan tidak memakai perhiasan-perhiasan. Nah itu paling inting sudah, paling lemah pendapat yaitu. Termasuk penghuni neraka yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutupi auratnya daripada laki-laki dan keluar rumah mutabarrijah, berbuka aurat. Jadi artinya ringkasnya supaya paham, bini-bini itu kalau keluar rumah juga ayo berbuka muha, ayo berbuka telapak tangan, silahkan. Cuma syaratnya jangan berhias, jangan bercalak mata, nah, jangan bergincu, jangan bermake up. Nah kalau sudah macam itu, ada lagi mazhab yang membolehkan. Habis sudah mazhabnya. Mazhab yang paling inting, yang paling lemah, bini-bini itu boleh keluar rumah berbuka muha dan dua telapak tangan. Itu paling lemah sudah. Lemah badan itu ada lagi. Itu pun bersyarat jangan berhias, tangan jangan berpacar, jariji jangan berutas macam-macam mencela-cilang. Nah, jadi itulah yang mesti dilakukan oleh perempuan-perempuan muslimah. Itu mestinya macam itu. Bila kadang mau maasin macam itu, iya nah hadis Nabi ini termasuk nah. Yang ketiga perempuan ahli neraka itu adalah perempuan yang keluar rumah mutabarrijah ngarannya. Masa sanggup menyandang neraka, ayo ada apa?
nang biasa kalau rumah make up bapupur diubah kada bapupur rasa ngalih, rasa sulit, tapi sulit lagi masuk neraka, sulit lagi masuk neraka. Kita menghindari perbuatan maksiat itu sulit, tapi sulit lagi menghadapi akibatnya. Wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Yang keempat, imra'atun laisa laha hammun illal aklu wasyurbu wan naum wa laisa laha raghbatun bis shalah wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zawjiha. Yang keempat, perempuan penghuni neraka itu adalah perempuan yang tidak ada yang tidak ada kesukaannya selain urusan makan, minum, guring, berperhiasan, kada ada kepingin sembahyang sunat, sembahyang wajib, kada ada kepingin taat kepada Allah, kada ada suka taat kepada Rasulullah, kada ada suka taat kepada suaminya. Nah, ini termasuk juga perempuan yang ahlun nar, ahli neraka.